Bab 42.1, Akron, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene menatap putra mahkota, yang hanya 4 tahun lebih tua darinya. Honein bukan hanya putra mahkota Arot, dia juga penyihir yang sangat baik dalam dirinya sendiri. Dia penyihir lingkaran kelima, kenang Eugene. Dari generasi ke generasi, keluarga kerajaan Arot terus menghasilkan penyihir yang sangat baik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka terus meningkatkan afinitas garis keturunan mereka terhadap sihir selama ratusan tahun. Dan bahkan di antara semua talenta yang dikembangkan secara khusus, Honein sangat luar biasa. Setiap anggota keluarga kerajaan Arot diperkenalkan dengan sihir sejak usia dini, tetapi Honein adalah orang pertama yang mencapai lingkaran kelima bahkan sebelum mencapai usia dewasa. Dia adalah seorang jenius bersertifikat. Bahkan Eugene akrab dengan cerita seputar Honein. Bagaimanapun, dia adalah putra mahkota yang berada di urutan pertama untuk menggantikan tahta. Meskipun Eugene telah diperingatkan oleh Hera sebelumnya, masih terasa aneh untuk menghadapi pangeran tampan ini secara langsung. Eugene merenungkan, saya hanya bertemu dengan bangsawan beberapa kali bahkan dalam kehidupan saya sebelumnya, tetapi karena saya telah bereinkarnasi sebagai keturunan Vermont, saya dapat bertemu dengan anggota keluarga kerajaan ketika saya baru berusia 17 tahun. Dia tidak benar-benar memiliki ikatan dengan bangsawan di kehidupan sebelumnya. Meskipun Vermont sering dipanggil ke sana kemari, Hamel yang yatim piatu tidak menerima banyak undangan, dan sudah biasa baginya untuk mengabaikan beberapa undangan yang dia terima. Apakah kamu tahu alasan mengapa kamu di sini? Orang yang melontarkan pertanyaan ini dan menandai awal wawancara adalah seorang penyihir yang tampak tegang. Dia adalah Master Menara Biru. Meskipun dia tampak setengah baya, usia sebenarnya seharusnya jauh lebih tua dari itu. Dia memelototi Eugene dengan mata penuh ketidakpuasan dan iritasi. Master Menara Biru melanjutkan, Eugene Leonhardt, saya telah mendengar banyak rumor tentang Anda, tetapi bagi Anda untuk tiba di sini. Baik Master Menara Merah dan Master Menara Hitam telah memuji Anda sampai-sampai sepertinya berlebihan. Petik 2. Blue Tower Master kemudian menatap Lovelian dan Balzac dengan mata menyipit. Saat mereka merasakan tatapannya beralih ke arah mereka, Balzac hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis sementara Lovelian mendengus. Ah, tapi tentu saja, aku sangat menyadari fakta bahwa kamu sangat mencengangkan, sampai pada titik di mana saudara kriminalmu itu bahkan tidak bisa dibandingkan, Master Menara Biru mengakui. Namun, mampu mengayunkan senjata dan memancarkan kekuatan pedang, bukankah itu sama sekali berbeda dengan menjadi ahli sihir? Master Menara Biru tidak menghargai ditempatkan dalam situasi ini. Yang menghadapnya hanyalah seorang anak berusia 17 tahun. Selain itu, Eugene hanyalah seorang bayi perempuan yang baru saja mulai berlatih sihir beberapa bulan yang lalu. Seorang anak seperti itu bisa mendapatkan surat rekomendasi dari 2 Tower Masters dan sekarang berada di depan panel yang akan memutuskan apakah akan memberinya izin untuk memasuki Akron atau tidak. Blue Tower Master sama sekali tidak bisa menerima atau bahkan mengakui rasa malu seperti itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini sepertinya kasus ajakan. Terlepas dari seberapa berbakatnya seorang anak berusia 17 tahun yang baru saja mulai belajar sihir beberapa bulan yang lalu, dia tidak bisa sehebat itu, bukan? Tentu saja, dia menyadari fakta bahwa Eugene memiliki bakat, tetapi itu tidak cukup baginya untuk menerima gagasan bahwa Eugene berhak mendapatkan izin masuk ke Akron. Saat ini, tidak hanya ada beberapa penyihir di Arot yang disebut jenius ketika mereka masih muda. Semua penyihir yang diizinkan memasuki menara sihir harus disebut jenius setidaknya atau 2 kali di masa muda mereka. Mereka semua adalah berlian yang kasar dengan bakat yang melimpah. Bahkan penyihir seperti itu akan dengan sabar menunggu beberapa dekade hanya untuk kesempatan memasuki Akron, tetapi bocah seperti Eugene, yang tidak bisa dianggap lebih dari seorang gadis muda dalam hal pencapaiannya dalam sihir, sedang bersaing untuk masuk ke Akron. Tidak peduli seberapa banyak Master Menara Biru memikirkan hal ini terasa tidak nyaman seperti pilih kasih. Tuan Menara Merah telah lama berteman dengan Patriark Hati Singa, dan untuk Tuan Menara Hitam. Saya harus menebak bahwa dia ingin menggunakan urusan memalukan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan klan Hati Singa, si Biru Tower Master berspekulasi. Lagi pula, bukankah waktu penawaran ini terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan? Sama seperti Ewart, putra tertua dari keluarga Leonhardt, telah gagal membuat banyak prestasi, Eugene telah tiba, dan surat rekomendasi telah ditulis untuknya segera setelah itu. Master Menara Biru bukan satu-satunya yang memikirkan sesuatu seperti itu. Meskipun Master Menara Hijau dan Master Menara Putih tidak menunjukkannya, mereka juga tidak menghargai dipanggil untuk berpartisipasi dalam penipuan ini. Saya mengerti apa yang ingin Anda katakan, tetapi apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya layak? Eugene bertanya tanpa menunjukkan keraguan. Kemudian, seolah-olah dia telah menunggu ini, Lovelian berbicara, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunjukkan sihirmu kepada kami. Eugene mengkonfirmasi, apakah itu yang kamu butuhkan? Iya, kata Lovelian dengan anggukan sebelum berbalik untuk melihat Master Menara lainnya. Jika Anda bisa membacakan mantra di depan kami, Sir Eugene, para penyihir terkenal yang berkumpul di sini hari ini akan mengambil kesempatan untuk menguji keahlian Anda dalam sihir. Master Menara Biru mengeluh, biasanya, kami akan melihat hasil penelitian Anda dan makalah yang telah Anda kerjakan.
Tetapi karena Anda belum pernah melakukan penelitian apapun, apalagi mengerjakan tesis, saya kira itu hanya perlu dilakukan. Petik 2. Lovelian menyipitkan matanya pada gerutuan dari Blue Tower Master. Meskipun Lovelian memahami ketidaksenangan Master Menara Biru, dia tersinggung oleh bagaimana sesama kepala penyihir terus secara terbuka menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepadanya dalam suasana formal ini. Jika itu yang kamu butuhkan, Eugene perlahan menganggukkan kepalanya sebagai tanda penerimaan. Eugene sudah mempersiapkan dirinya untuk kenyataan bahwa dia tidak akan selalu diperlakukan dengan baik, jadi dia tidak tersinggung dengan kekasaran Master Menara Biru. Mengambil napas dalam-dalam, Eugene menggunakan mana. Saat bintang di sekitar hatinya mulai bersinar, semua penyihir di ruangan itu menatap Eugene dengan ekspresi tenang. Mata mereka tidak terfokus pada tubuh Eugene melainkan pada pergerakan mana di dalam tubuhnya. Honein, yang tidak bisa melihat hal seperti itu dengan kemampuannya sendiri, menurunkan kacamata tipis ke batang hidungnya. Setelah beberapa saat, bibir Honein terbuka, dan dia mengeluarkan dengungan apresiasi. Ekspresi Blue Tower Master berubah. Memang, Eugene jelas tidak menggunakan circle, tetapi dia juga tidak hanya menggunakan core. Eugene menggunakan ketiga bintang yang dihasilkan oleh formula api putih keluarga utama Leonhard. Saat ketiga bintang beresonansi satu sama lain, mereka mengumpulkan mana Eugene dan memperkuatnya. Api putih cemerlang menelan tubuh Eugene. Sampai saat ini, tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian, saat formula api putih mulai beroperasi dengan sungguh-sungguh, pergerakan core mulai berubah. Bintang-bintang yang beresonansi mulai berputar dalam pola yang saling bertautan. Seperti ini, tiga bintang menjadi satu lingkaran. Ini sebuah lingkaran. Jadi inti dan lingkaran tidak terpisah satu sama lain. Dengan membuat core yang berbeda beresonansi satu sama lain, mereka membentuk satu lingkaran. Eugene hanya membuat satu lingkaran. Tetapi tidak ada satupun penyihir di sini yang percaya bahwa itu hanyalah lingkaran pertama yang sederhana. Kepadatan mana, itu konyol. Meskipun dia telah melatih mana selama beberapa tahun sekarang, tidak, itu hanya membuatnya semakin sulit dipercaya. Eugene Leonhard baru melatih mana selama 4 tahun sekarang. Aku tidak tahu tentang bakatnya dalam seni bela diri, tetapi mereka mengatakan dia dilahirkan dengan bakat untuk mengontrol mana. Tapi itu masih belum cukup, Tuan Menara Biru menilai, matanya menjadi dingin. Memiliki kontrol mana yang sangat baik adalah masalah yang sama sekali berbeda dari memiliki pemahaman yang sangat baik tentang sihir. Anda tidak bisa menjadi Archwizard hanya karena Anda memiliki kendali yang besar atas mana. Deskripsi, hebat, di depan nama Vermont Leonhard dan gelar yang melekat padanya sebagai Master of All, adalah karena dia telah naik ke tingkat yang belum pernah dilihat sebelumnya tidak hanya dalam seni bela diri tetapi juga dalam sihir. Menggabungkan core dan circle sangat boros dalam hal mana. Meskipun banyak orang di dunia ini menyebut diri mereka pendekar pedang ajaib, sebagian besar pendekar pedang ajaib ini hanya memiliki kekuatan biasa-biasa saja jika Anda mempertimbangkan seni bela diri dan sihir mereka secara terpisah. Sudah 300 tahun sejak zaman Great Vermont. Sejak itu, ada banyak individu berbakat di jalur langsung Leonhard, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang menunjukkan tingkat kecakapan sihir yang sama dengan yang mereka miliki dalam seni bela diri. Kemampuan mereka untuk menggunakan mana dari core mereka untuk menciptakan cahaya pedang dan kekuatan pedang, dan keterampilan mereka dalam menangani senjata, tidak memberikan keuntungan besar saat menyalurkan sihir ke kedalaman tak terbatas. Sebaliknya juga benar, di antara Archwizard yang namanya tercatat dalam sejarah, tidak ada satupun yang pandai bertarung sambil secara pribadi mengayunkan senjata dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan jika kontrol mana yang dibutuhkan oleh keduanya serupa, seni bela diri dan sihir selalu dimaksudkan sebagai dua disiplin ilmu yang terpisah. Konten iklan. Satu persatu, Eugene memamerkan semua mantra yang bisa dia gunakan. Api putih formula api putih berubah menjadi bila angin dan kemudian menjadi bola api merah. Untuk sesaat, bola api itu tampak seperti akan menghilang, hanya untuk membentuk kembali sebagai lusinan peluru, kemudian peluru bersatu menjadi satu untuk membentuk bilah memanjang. Selama proses transformasi sihirnya, Eugene tidak pernah sekalipun mengucapkan mantra. Dan tidak ada pemborosan mana, bahkan ketika sihir dipecah untuk direformasi. Sebagai gantinya, semua mana yang telah digunakan untuk mantra pertama disimpan untuk digunakan di mantra berikutnya. Master Menara Hijau, yang telah menonton dalam diam, bertanya, apakah kamu bisa menggunakan sihir dan cahaya pedang secara bersamaan? Alih-alih langsung membalas, Eugene langsung menunjukkannya kepada mereka. Tanpa menghentikan transformasi sihirnya, dia mengulurkan tangan kanannya ke depan. Tidak perlu baginya untuk mengeluarkan pedang atau senjata lain. Sebaliknya, api formula api putih terkonsentrasi di tangan kanannya dan menjadi bilah mana yang murni. Penampilannya sudah cukup untuk membuat heran para penyihir yang mengawasinya. Lingkarannya tidak runtuh. Saat menggunakan inti sebagai pengganti lingkaran, dia masih bisa menggunakannya sebagai inti juga. Karena sudah begini, ekspresi Blue Tower Master tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeras. Apakah benar-benar mungkin untuk membangun mekanisme kerja dari bagian-bagian dari dua mesin yang sama sekali berbeda? Dan bukan hanya penampilan mereka, bisakah dia benar-benar menggabungkan fungsi mereka sepenuhnya juga? Bahkan jika itu mungkin, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang baru berlatih sihir selama beberapa bulan menjadi orang yang melakukannya?
Dan tanpa mantra dalam hal itu. Eugene telah menggunakan perhitungan mental untuk menghubungkan tekniknya dan keinginannya sendiri untuk mengaktifkannya. Ini berarti bahwa dia pasti telah sepenuhnya memahami semua sihir yang telah dia pelajari. Blue Tower Master mengeluarkan erangan rendah kekaguman frustrasi.